Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, BEM UNESA gelar seminar lintas agama ajak kaum muda tumbuhkan sikap toleransi beragama. Solidaritas dalam olahraga, tim UNESA FC bersama Ironman FC dan SSC Rawon gelar doa bersama dan charity game untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila berlangsung hikmat. Dosen, karyawan, dan pimpinan universitas turut hadir dalam apel yang dilaksanakan di lobi gedung Rektorat UNESA pada 1 Oktober 2022 lalu. Universitas Negeri Surabaya turut peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan melaksanakan apel upacara pagi. Kegiatan apel tersebut dilaksanakan secara hybrid di lobi gedung Rektorat UNESA dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube KC Media by UNESA pada 1 Oktober 2022. Bertindak sebagai pembina apel, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Profesor Dr. Muhammad Turhanyani MA. Profesor Turhanyani menyampaikan, makna dari kesaktian Pancasila yaitu memberikan spirit kepada seluruh bangsa Indonesia menjadi pandangan dan falsafah hidup sekaligus ideologi negara. Hal ini harus dijadikan sebagai pondasi dalam membangun kehidupan bernegara. Selain itu, sebagai generasi milenial juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari segala aspek kehidupan yang ada. Nilai-nilai Pancasila harus selalu hidup dalam sanubari anak negeri Indonesia ini, baik generasi tua, generasi muda, generasi milenial ini juga harus senantiasa menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aktivitas kehidupannya. Jangan sampai seiring dengan globalisasi di berbagai bidang, termasuk globalisasi budaya, nilai-nilai Pancasila ini luntur. Jangan sampai. Maka generasi milenial juga harus senantiasa menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, para generasi muda atau milenial merupakan generasi harapan bangsa yang kedepannya akan menjadi calon pemimpin bangsa. Kedepannya, para generasi muda diharapkan mampu menjadi teladan di masyarakat dengan semua bekal dan ilmu yang mereka dapatkan. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rama melaporkan. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menggelar Seminar Nasional Lintas Agama. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud peran serta mahasiswa dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama bagi para generasi muda di UNESA. Wujud konkret peran mahasiswa terhadap sikap toleransi beragama di lingkungan kampus, Kementerian Agama Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA gelar seminar nasional dengan tema Peran Mahasiswa dalam Menjaga Harmonisasi Keberagaman dan Kebangsaan bagi Generasi Milenial. Pemilihan tema ini dimaksudkan agar dapat membuka pandangan para generasi milenial terhadap pentingnya sikap toleransi antar umat beragama dan mempelajari lebih dalam tentang toleransi, kemajemukan, serta keberagaman yang ada di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA pada 1 Oktober 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Harapan yang ingin dicapai adalah di dunia kampus ini kita ingin menciptakan toleransi yang tinggi, seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi. Misalkan agama ini itu
minoritas seperti itu. Jadi tidak ada. Semuanya di sini kita sama, kita beratap pada Pancasila yang satu. Hadir sebagai pemateri seminar, dosen agama Kristen UNESA, Dr. Andes Rofi Agus Sabto Priyono, yang memaparkan tentang pluralitas yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga bangsa ini. Kehidupan beragama telah mengakar kuat dalam konteks budaya di Indonesia. Adanya sikap intoleransi dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa ini. Saya rasa tinggal kemajuan di dalam konteks dialognya lebih banyak, supaya lebih kenal satu dengan yang lain, lalu supaya lebih dalam juga, tidak lebih memelihara prasangka, tidak lebih banyak praduga, tapi supaya lebih jelas apa yang dirasakan masing-masing, apa yang diyakini, itu menambah wawasan, menambah pengenalan dan persaudaraan kita. UNESA kampus yang besar, dan kita juga hadir di Indonesia di sebagai negara yang besar. Saya juga berharap teman-teman muda, mahasiswa di UNESA berjiwa besar, karena kita akan menjadi bangsa yang besar bersama-sama. Pemateri kedua yaitu Dr. Haji Fahrudin Faiz SAG MAG, seorang dosen akidah dan filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Materinya terkait toleransi dalam beragama, menerangkan dasar filsafat dari sikap toleransi, penyebab orang memiliki sikap intoleran, dan bagaimana sejatinya cara kita harus bersikap toleransi. Wajar saja ada macam-macam opini, macam-macam pandangan. Tapi jangan sampai pandangan yang macam-macam ini nambah perpecahan lagi, nambah masalah lagi. Kita perlu untuk berlatih menerima kalau ada pandangan yang beragam berbeda. Bukan memaksakan pandangan harus disetujui semua orang. Untuk masa depan kan generasi muda ini yang akan memegang kendali hidup kebangsaan kita di depan. Maka menurut saya sejak sekarang perlu disemaikan, ditanamkan karakter dan mental-mental yang terbuka, toleran, mau bekerja sama, menerima kehadiran yang lain, bukan mental yang ingin memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, menganggap dirinya paling benar, mencari kesalahan-kesalahan yang lain dan lain sebagainya. Kedua pemateri seminar mengapresiasi positif adanya seminar lintas agama yang diadakan oleh BEM UNESA. Diharapkan nantinya akan ada kegiatan serupa yang lebih sering digelar untuk menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan di kalangan generasi milenial. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka ulang tahun yang ke-15, Program Studi Manajemen UNESA mengadakan Seminar Nasional Manajemen ke-7 bertajuk Sinergitas Inovasi Digital Menuju Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Kegiatan diadakan secara hybrid melalui aplikasi Zoom Meeting di Studio KC Media by UNESA dengan mengundang para pemateri nasional yang ahli di bidang keuangan digital. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA mengadakan Seminar Nasional Manajemen ke-7 dengan tema Sinergitas Inovasi Digital Menuju Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Acara ini merupakan program tahunan Prodi S1 Manajemen UNESA sejak tahun 2016 dan merupakan acara unggulan Prodi Manajemen UNESA. Acara ini dihadiri secara daring oleh Guru Besar FEB, Profesor Dr. Dewi Triwijaya Tibardoyo, MSI, CEO 1000, Nadia Amalia, dan pengelola uang rupiah Bank Indonesia Institute, Mirza Yuniar Isnaini Mara, pada 5 Oktober 2022 melalui kanal Zoom. Kegiatan diawali oleh sambutan dari Ketua Prodi Manajemen, Dr. Ulil Hartono SEMSI, yang menyampaikan bahwa tujuan seminar ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai inovasi digital terkait perkembangan keuangan di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan oleh sambutan Dr. Anang Kristianto SOS MSI, Dekan FEB UNESA, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan seminar ini mampu meningkatkan segala sektor bisnis dalam masa endemi maupun persaingan global. FEB siap terus berinovasi dalam perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD.
Acara dilanjutkan dengan materi dari Profesor Dr. Dewi Triwijayatiwardoyo, MSI, yang memaparkan tentang budaya digital memang mempermudah dan mempercepat semua usaha, seperti memperluas jangkauan dan jaringan dalam bisnis, mudahnya menciptakan inovasi dan kreativitas. Tips membangun budaya digital yang baik, menghindarkan diri dari bahaya di dunia digital seperti terpapar hoax, mengalami kejahatan digital, dan kecanduan internet. Materi dilanjutkan oleh Nadia Amalia, CEO 1000. Dalam kemudahan keuangan digital, kita tetap harus berhati-hati dalam investasi online. Gap pemahaman masyarakat terhadap produk yang tinggi dapat menyebabkan kerugian di masa depan. Harapannya melalui 1000, semua platform digital innovation mampu membantu masyarakat Indonesia dengan mudah memahami tanpa ragu dan takut terjadi kesalahan dalam aspek keuangan. Di materi selanjutnya, diisi langsung oleh pengelola uang rupiah Bank Indonesia Institute, Mirza Yuniar Isnaini Mara. Dalam materinya menyampaikan, tren digitalisasi mengubah perilaku transaksi masyarakat dalam perekonomian akibat tuntutan mobilitas, fleksibilitas, serta keamanan yang lebih terjamin. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab melalui kanal Zoom dan pemberian penghargaan sertifikat kepada para narasumber. Harapannya dengan adanya Seminar Nasional Manajemen ini, pelaku usaha khususnya mahasiswa di Indonesia dapat memahami inovasi digitalisasi yang semakin berkembang dan dapat berinovasi untuk kemajuan di Indonesia. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Atmosfer Hari Batik Nasional masih dirasakan oleh para pecinta batik. Tak terkecuali mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni Rupa. Bertajuk Nyabar Nyanting Bareng, HMJ Seni Rupa mengadakan acara ini di pelataran Barat Gedung T3, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Kampus Lidawetan, Surabaya. Hari Batik Nasional menjadi momentum kembalinya masyarakat Indonesia menghargai warisan leluhur yang wajib dilestarikan. Dengan semangat itu, kegiatan memperingati Hari Batik Nasional digelar oleh mahasiswa seni rupa di sela perkuliahan. Ketua penyelenggara Nyabar 2022, Raffi Sirajuddin Ahmad, memberikan informasi kepada para peserta terkait apa itu batik, ragam canting, proses membatik, jenis warna dan pewarnaan, pencelupan, hingga membentuk kain batik yang bermotif. Raffi yang juga mahasiswa aktif S1 Pendidikan Seni Rupa angkatan 2020 ini mulai menggeluti batik sejak sekolah dasar dan semakin menekuni batik hingga sekarang. Kecintaannya terhadap batik membuatnya ingin terus melestarikan dan memperkenalkan proses membatik di kalangan sebayanya. Setelah ada kegiatan nyanting ini, harapannya bisa kita pamerkan Kak kainnya sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Nyabar begitu. Karena kegiatan nyanting bareng ini bisa kita lakukan secara bersama-sama Kak. Dan kenapa bersama-sama ya kita ingin timbulnya rasa solidaritas dan kekeluargaan dari teman-teman. Kegiatan nyanting bareng digelar pada 4 Oktober 2022 ini terbuka untuk umum. Antusiasme datang tidak hanya dari jurusan seni rupa, namun dari jurusan di luar seni rupa. Para peserta tampak memenuhi pelataran dan semangat mengikuti acara dari awal hingga akhir. Aku di sini senang banget bisa ikut membatik bareng di sini, soalnya aku di sini dapat pengalaman baru, terus ilmu baru juga banyak aku dapetin di sini sih. Ya sama senang karena jarang-jarang ada kegiatan kayak gini di kampus. Setelah aku ikut ini, dengerin pematerinya tadi, aku jadi dapat banyak ilmu baru, terus aku lebih tahu lebih dalam apa itu tentang batik, terus bagaimana prosesnya, bagaimana caranya dan alat-alat dan bahannya juga. Kurang lebih sama, tapi biasanya kan ngelihat batik itu kan langsung jadi gitu, udah bagus warnanya, kombinasinya, dan motif-motifnya juga beragam. Ternyata pas ngerancang sendiri dari awal itu ternyata nggak segampang itu. Nyabar 2022 mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Salah satunya Ketua Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, yaitu Dr. Handa Indah Krisanti Anggi MSN, yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk mahasiswa berkreasi. Senang banget ini karena ini dalam memperingati Hari Batik ya, berarti generasi muda kita ini sudah ada ikut bergeliat bagaimana sih melestarikan dan memperkenalkan batik pada teman-teman yang ada di sini.
harapan kedepannya ya akan semakin banyak generasi muda yang tahu batik tidak saja dilihat dari bentuk visualnya, tetapi makna simbolis, makna filosofis yang ada pada ragam hias batik kita itu kan beragam di Indonesia. Bisa menjadi tahu apa sih artinya. Kalau orang zaman dulu aja sudah memiliki makna filosofi untuk sehelai kain batik itu yang baik, tentunya untuk desainer-desainer batik kedepannya yang apalagi lulusan dari UNESA ini juga bisa membuat yang lebih baik lagi. Kegiatan nyanting bareng ini dilakukan di selembar kain putih polos berukuran hampir 3 meter. Kemudian diberi motif batik suka-suka oleh para peserta secara bersama-sama, baik yang baru pertama kali memegang canting maupun yang sudah berpengalaman. Harapannya dari kegiatan nyabar tumbuh kecintaan terhadap batik dan mampu melestarikan sebagai warisan leluhur Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional tahun 2022. Semoga batik lebih bisa dikenal dan dilestarikan oleh remaja-remaja di Indonesia. Mari kita melestarikannya dengan cara mengenakannya. Ini cinta produksi Indonesia, salah satunya adalah batik. Seni rupa, full senyum, los. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitranto Wahyu melaporkan. Ciptakan aplikasi Assessment Link untuk latihan soal dan kompetensi bagi mahasiswa calon guru. Satuan Inovasi lakukan validasi soal tes MIPA sesuai taksonomi Bloom revisi sebagai bahan pengembangan aplikasi di Hotel Luminor Surabaya pada 5 Oktober 2022. UNESA tak henti-hentinya melakukan inovasi pada bidang pendidikan. Kali ini, melalui Satuan Inovasi, UNESA bekerjasama dengan Kualitas Pendidikan Indonesia dalam program Matching Fund 2022. Pada program ini, tim Satuan Inovasi UNESA mengembangkan sebuah aplikasi Assessment Link yang digunakan untuk latihan soal dan tes kompetensi bagi para mahasiswa dan calon guru. Jadi ini adalah program Kedereka, bingkainya program Kedereka, bagaimana agar dunia industri Dudi dengan perguruan tinggi bisa punya satu program kolaborasi yang melahirkan satu produk yang inovatif untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Khusus di program Kedereka ini kita mengembangkan satu aplikasi platform gitu ya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membuat soal yang berbasis HOTS. High Order Thinking Skill. Ini salah satu kebutuhan mendasar bagi guru karena kami menjumpai di beberapa riset kami memang kompetensi membuat soal ini cukup rendah di guru kita. Ada guru-guru yang bagus tapi tidak banyak persentasenya. Nah, sehingga harapannya aplikasi ini bisa membantu guru-guru untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat dan menyusun soal berbasis HOTS gitu ya. Pada 5 Oktober 2022, bertempat di ruang meeting Hotel Luminor Surabaya, tim Satuan Inovasi melakukan validasi soal tes MIPA sesuai taksonomi Bloom revisi. Tim penyusun soal untuk aplikasi ini adalah para akademisi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam UNESA, yakni Ahmad Wahidul Kohar SPD MPD untuk soal matematika, Profesor Cipto Prastowo PhD untuk soal fisika, Dr. Utia Aziza MPD untuk soal kimia, dan Profesor Dr. Endang Susantini SPD MPD untuk soal biologi. Sedangkan untuk tim validasi soal, Satuan Inovasi UNESA mengundang para pakar dari Fakultas MIPA UNESA dan Universitas Negeri Malang. Di program Matching Fund itu kalau menurut Mas Menteri itu biru jodoh. Jadi antara pihak Insan Dikti dengan pihak Dudi. Dalam hal ini pihak Dudi yaitu KPI Kualitas Pendidikan Indonesia yang nanti akan menjual dalam tanda petik ya, menjual karena di Dudi itu sudah terbiasa dengan apa ya untuk menjual gitu kan, biasa seperti itu. Salah satu tahap ini agar kalau di suatu perusahaan itu kan misalnya quality control ya. Nah, ini jadi kami mendatangkan pakar-pakar untuk memvalidasi apakah soal atau aplikasi yang akan kami buat itu valid atau tidak. Ini saatnya. Jadi jangan sampai yang kami share ke masyarakat nanti ternyata aplikasi tersebut ada kesalahan gitu. Kurmer kan masih baru ya, jadi kami tetap berusaha memfasilitasi itu. Jadi tujuan penilaian, kalau dulu ada indikator pencapaian kompetensi, sekarang tujuan penilaian kami ubah seperti itu. Pada intinya sama ya, jadi kan itu konten. Kalau soal itu kan
kontennya sama, kompetensi dasarnya apa, sekarang CP itu capaian pembelajaran. Aplikasi Assessment Link tersebut saat ini masih dalam tahap prototipe 80%. Dengan adanya validasi soal tes MIPA ini, diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut aplikasi Assessment Link, sehingga nantinya akan mudah diakses oleh mahasiswa atau guru melalui Play Store dan App Store. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu menjadi duka mendalam bagi dunia sepak bola Indonesia. Sebagai bentuk solidaritas dan bela sungkawa atas tragedi tersebut, Unesa FC bersama Ironman FC dan SSC Rawon gelar charity game untuk keluarga para korban dalam insiden kerusuhan tersebut. Sebelum pertandingan dimulai, ketiga tim melakukan doa bersama yang ditujukan kepada para korban tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu memicu rasa prihatin dari berbagai kalangan, tak terkecuali klub sepak bola Universitas Negeri Surabaya, Unesa FC. Demi memupuk solidaritas dan bela sungkawa atas kejadian tersebut, Unesa FC bersama klub sepak bola Ironman FC dan SSC Rawon gelar charity game dan doa bersama sebagai wujud rasa empati bagi para korban. Pita hitam dikenakan pada lengan kiri sebagai simbol duka cita atas tragedi yang menimpa dunia sepak bola Indonesia. Dr. Sujarwanto MPD, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sebagai pemain dan pecinta sepak bola, turut merasakan duka cita atas tragedi yang terjadi. Inilah tidak hanya kita saja, semua seluruh pemain di dunia sekarang sedang berduka, dan kami juga tentunya harus ikut empati, dan dalam rangka ikut empati kami main ini menggunakan pita hitam, artinya kita ikut berduka cita. Sebelum permainan dimulai, ketiga tim menundukkan kepala memanjatkan doa untuk para korban dan memohon agar tragedi serupa tidak lagi terjadi. Agung Prasetyo dan Muhammad Fakhrudin sebagai mantan pemain Arema turut prihatin atas tragedi Kanjuruhan. Mereka menekankan bahwa rivalitas hanya berlaku saat permainan berlangsung, yaitu 2 kali 45 menit. Semoga untuk kedepannya tidak ada kejadian seperti ini. Di sepak bola adalah termasuk pemersatu bangsa ya di sebuah pertandingan sepak bola. Dalam charity game ini kita berusaha untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati kita terhadap kejadian peristiwa yang kemarin, terutama kita sama-sama ikut berduka cita di sini. Terus yang kedua, kita sama-sama di sini mencoba belajar bahwa rivalitas itu hanya untuk 2 kali 45. Setelah itu kita sama, kita saudara. Kita sama-sama di sepak bola ini adalah untuk olahraga. Jadi mari kita sama-sama menumbuhkan bahwa sportivitas itu penting, respect itu penting. Yang terutama adalah olahraga ini adalah pemersatu bangsa. Unesa sebagai kampus yang konsen dalam pendidikan keolahragaan turut mengambil langkah untuk memberikan solusi terkait penyelenggaraan kegiatan olahraga, khususnya sepak bola. Dalam waktu cepat akan kita adakan workshop Sarasehan membicarakan tentang tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Harapannya adalah nanti ada temuan-temuan, formula-formula yang baik ke depan untuk memberikan solusi pada pemerintah dan stakeholder yang lain dalam rangka kegiatan khususnya terkait dengan sepak bola. Sehingga ini adalah tragedi yang terakhir, ke depan tidak boleh terjadi lagi. Lebih lanjut, Cak Hasan menyampaikan bahwa Unesa siap memberikan beasiswa bagi putra-putri korban tragedi Kanjuruhan untuk menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela Unesa kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa.